Assalamualaikum sahabat beriman. Bagaimana keadaan hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat Islam tentunya harus mengimani hari akhir atau hari kiamat tersebut, karena pada hari tersebut manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisap amal perbuatannya. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir zaman atau Yaumul Akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimbang amal perbuatannya. Berikut Madinatul Rasul akan merangkum 8 urutan peristiwa tanda-tanda kiamat. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Beri kami komentar agar kami selalu mengupdate video-video syiar Islam terbaru dari channel Madinatul Rasul. Silahkan besarkan volume Anda dan selamat menonton. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab memiliki arti kekacauan. Dajjal sendiri nanti akan keluar dari negeri Persia. Persia tergolong dalam suatu suku pada negara Iran. Ketika Dajjal sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di bumi selama 40 hari. Rasulullah menjelaskan bahwa dalam 40 hari itu, satu hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari selanjutnya sama seperti hari kita. Yang kedua adalah keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan keturunan asli Rasulullah. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi lah yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. Ketika Imam Mahdi telah sampai untuk mengejar Dajjal, maka turunlah tanda-tanda selanjutnya. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya sudah sampai Damaskus, mereka sholat asar berjamaah yang dipimpin langsung oleh Muhammad bin Abdullah atau Imam Mahdi sebelum sampai menemui Dajjal. Maka sebelum mereka sholat, turunlah Nabi Isa alaihi salam dengan memegang kedua sayap malaikat serta rambut yang basah dan menetes-netes ke bumi. Saat itu, semua muslim menyaksikan. Setelah mereka sholat, barulah Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk menemui Dajjal. Setelah sampai, Nabi Isa langsung berburu Dajjal untuk kemudian dibunuh. Setelah terbunuh, nantinya pengikut Dajjal akan berlarian untuk bersembunyi di balik pohon dan batu. Yang keempat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-cirinya seperti mata mereka terlihat sipit, namun bola mata mereka terlihat besar. Mereka memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh yang sama seperti manusia. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada firman Allah yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Urutan yang kelima dari tanda kiamat adalah keluarnya binatang melata. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa binatang tersebut akan muncul dan dapat berkomunikasi seperti halnya manusia. Binatang tersebut nantinya akan mendatangi orang-orang yang kembali kufur setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Binatang itu akan menasihati dan mengingatkan orang-orang yang kembali kufur. Binatang itu akan tersebar di seluruh dunia dan akan menandai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam adalah keluarnya api dari kota Aden.
Aden merupakan sebuah kota di Yaman. Sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa di bawah kota Aden itu terdapat api yang cukup panas dan api itu bisa keluar setiap saat dan bisa membakar siapapun. Yang ketujuh, munculnya 3 gerhana. Gerhana tersebut muncul di 3 bagian bumi. Pertama, pada bumi bagian timur seperti Asia. Kedua, di bagian barat seperti Amerika dan lainnya. Dan ketiga, di bagian Jazirah Arab. Selain gerhana, pada saat itu juga dibarengi dengan datangnya bencana. Terjadi gempa besar lalu kemudian terjadi longsor besar di belahan timur bumi. Sebagian ulama hadis menjelaskan, bagian ini dapat terjadi di bagian Asia. Namun tidak tahu pasti tempatnya di mana. Setelah terjadi di bagian timur bumi, maka akan terjadi kembali pada bagian barat, seperti benua Amerika dan lainnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab, hal ini merupakan longsor besar yang sudah sulit untuk diperbaiki. 8. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Di saat itulah, pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda-tanda yang terakhir. Maka seperti kata Rasulullah, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Itulah semua beberapa urutan peristiwa tanda-tanda kiamat yang pasti akan terjadi. Semoga kita selalu diingatkan dan senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat beriman, masih banyak topik yang akan kita bahas. Silahkan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bisa membahas berbagai topik bermanfaat lainnya. Like bila suka dan unlike saja jika tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.